Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini kajian pertama dalam majelis ini. Oh, sudah mulai pengajian dari kemarin. Oh, maksudnya ini kajian pertama setelah Syawal ya. Oke, baik. Semoga ibu-ibu siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kali kedua saya hadir dalam majelis ini. Kali pertama kemarin kita membahas tentang apa saja jenis solat yang bisa kita lakukan selama 24 jam. Di antaranya adalah, masih ingat? Lalu pause saja. Yang pertama solat taubat, yang kedua solat hajat, yang ketiga solat istikharah, yang keempat solat tahiyatul masjid, yang kelima solat sunnah wudu. Itu adalah solat yang kemarin kita bahas, bisa kita lakukan kapanpun selama 24 jam. Caranya sama kayak solat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul enggak apa-apa. Tak baca kul pun tak masalah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Karena seluruh jenis solat, ayat pendek dan iftitah hukumnya sunnah saja. Nah, kita lanjutkan silabus yang kedua. Biasanya setiap setelah membahas 5 solat yang 24 jam tadi, sesuai dengan kesepakatan kita akan membahas tentang apa yang bisa kita lakukan untuk sanak saudari kita yang telah pergi atau meninggal dunia, sesuai dengan yang tadi kita sepakati. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai ibu-ibu. Mulai ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, umur manusia secara rata-rata itu 63 tahun. Ya, 63 tahun. Kalau umur Khadijah radhiyallahu anha 65 tahun. Kalau umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Kalau umur ibu udah berapa sekarang? Kalau udah di atas 63 enggak lama itu. Iya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka di usia kita yang sudah 50 60-an ini, tugas kita itu cuma satu aja lagi. Anak udah besar-besar, menantu sudah besar-besar, cucu sudah ada pula. Tugas kita untuk ibu-ibu, saya berpesan satu aja lagi. Fokus gimana caranya biar kita ini matinya itu mati syahid, atau sekurang-kurangnya mati husnul khatimah dan meninggal masuk surga. Kan itu aja lagi kan. Dunia ini sampai di mana lah. Udah usia 50 60 nih enggak banyak lagi selera nampak ya kan.
Mau dimakan pun burger pakai barbecue, pakai mayones tak bergigi pula lagi dah. Ujung-ujungnya salah lawak godok bagulo. Apalah dunia ni ya kan. Maka kita ceritakan, kita fokus aja bagaimana kita meninggal itu mati dalam keadaan syahid, minimal husnul khatimah. Minimal kita matinya itu baik dan meninggal ada yang mendoakan kita, insyaallah anak keturunan serta kaum muslimin muslimat. Ibu-ibu, kenapa kita ini takut mati? Biasanya ada dua saja sebabnya. Yang pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan tidak ada. Betul? Andai amal kita ini cukup, tapi banyak yang mendoakan, tidak takut kita mati. Makanya kenapa orang zaman dulu tuh berani mati. Orang kita takut mati. Orang dulu itu mengejar mati. Kenapa? Karena pede amalnya cukup. Sementara kita amal tak cukup, na'udzubillah dosa banyak, pas meninggal entah siapa yang mau mendoakan kita. Maka saya menyaksikan betul Kiai almarhum Mukhtar Abdul Witri. Kiai saya meninggal dunia di Pekanbaru. Itu sebanyak santri mendoakan dia. Nyampe dia pulang ke Mataram, itu satu kampung penuh kayak konser mendoakan beliau. Meninggal tak meninggalkan apa-apa, tapi meninggalkan ilmu yang barokah untuk umat. Jadi intinya bagaimana kita meninggal ini, kenapa kita takut mati ada dua sebab. Satu, amal tak cukup, yang mendoakan gak ada. Sekarang kita masih hidup, kita tak pikirkan diri kita. Maka hari ini kita belajar bagaimana kita memikirkan orang tua kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Sesuai kesepakatan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Kita mulai ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ada satu dalil yang akan saya jelaskan sebelum saya membahas tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang meninggal dunia. Yang pertama, dalil tentang kematian. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali tiga hal. Betul? Yang pertama apa? Al-waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Jadi bu, saya semua, kalau kita meninggal terputus amal kita kecuali tiga hal. Yang pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Hadis ini betul bu, tapi sayangnya orang banyak salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan begini, kalau meninggal Bani Adam, putus amal Bani Adam itu kecuali tiga hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Oh, kalau kayak gitu ngapain lagi kita doakan orang meninggal? Tak akan sampai do, yang sampai itu tiga tunyo katanya. Untuk apa lagi kita takziah? Tak akan sampai, yang sampai itu cuma tiga itu. Untuk apa lagi kita ziarah? Tak akan sampai, yang sampai itu cuma tiga itu. Ujung-ujungnya ziarah jadi bid'ah, takziah jadi bid'ah, mendoakan orang meninggal bid'ah. Pernah dengar kayak gitu bu? Hadisnya betul, tapi penjelasannya tidak seperti itu. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang yang meninggal. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi. Yang tadi tausiah tak tausiah lagi. Yang tadi mengajar tak mengajar lagi. Jadi yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Paham? Jadi yang putus amal orang meninggal saja. Itu iya putuinya lah ndak boleh do. Tapi amal kita untuk orang meninggal tetap mengalir dan tidak terputus. Nah, yang kita bawa kalau kita meninggal cuma tiga. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Gimana kalau nggak punya anak? Doa anak orang lain yang kita santuni dan jadi anak soleh, maka menjadi amal jariah buat kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ada tiga indikatornya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Saya ulang ya, dituntut, diamalkan, diajarkan. Dituntut, diamalkan, diajarkan. Menuntut tanpa mengamalkan, kabura maqatan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah tak suka dengan orang yang hanya
belajar tapi tak mengamalkan, menyampaikan tapi tak mengamalkan. Menuntut tanpa mengamalkan dosa. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Menuntut mengamalkan tanpa mengajarkan berarti bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya ada dalil ballighu anni walau ayah. Ajarkan kepada orang walaupun cuman satu ayat. Ibu, untuk mengajarkan ilmu kepada orang tak perlu harus jadi ustazah, tidak perlu melalui mimbar dakwah. Apapun yang ibu dapat, kasih taulah kepada anak, menantu, suami, itu bagian dari dakwah. Walaupun kita kesal kadang-kadang dibuatnya. Mengajak suami solat, solat yo bang, yo, solat yo bang, yo, solat yo bang, mama kak saya mah kan. Tapi itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Jangan dilawan, suka hati abang lah bang, yo dan anti. Jangan kayak gitu. Bersabar dalam dakwah itu bagian dari kewajiban. Saya ulang ya, bersabar dalam dakwah bagian dari kewajiban. Ingat, ilmu yang kita dapat dalam majelis dituntut, diamalkan, diajarkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Oke? Yang ketiga, apa yang kita bawa meninggal? Amal jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Kalau sedekah biasa itu terputus pahalanya. Kalau sedekah jariah itu mengalir pahalanya kalau kita meninggal dunia. Contoh, saya ambil makanan, saya kasih ke fakir miskin, itu sedekah biasa. Saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariah. Pokoknya yang dipakai banyak orang sedekah jariah. Saya ambil uang, saya kasih fakir miskin, itu sedekah biasa. Saya ambil uang, saya belikan sejadah, saya taruh ke masjid, itu sedekah jariah. Paham maksudnya? Kalau gitu saya sedekah biasa, saya sedekah jariah aja ustazah. Saya nggak maulah kalau kayak gitu sedekah biasa. Oh beda. Kalau sedekah biasa, kita kasih sesuatu ke orang, dia langsung cash mendoakan kita. Bu, ini ada rezeki sikit. Oh ustazah, sehat badan, panjang umur, lapang rezeki ustazah. Langsung dapat doa. Walaupun pahalanya nggak ngalir. Oke? Tapi kalau sedekah jariah, kita kasih sesuatu ke banyak orang, jarang yang mendoakan, tapi pahalanya mengalir. Maka kita kumpulkanlah investasi akhirat kita dengan sedekah biasa dan sedekah jariah. Jadi mak kita, suami kita, anak kita, tetangga kita yang meninggal, dia cuma bawa 3 itu saja. Modal yang dia bawa pulang cuma 3 itu. Bayangkan wajah orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Dia cuma bawa 3 itu. Pertama, doa anak yang soleh. Anaknya kayak kita lah, cuma pas-pasan imannya. Yang kedua, sedekah jariah, belum tentu dia punya uang dulu untuk sedekah, betul? Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, belum tentu orang tua kita dulu punya ilmu yang bermanfaat karena sibuk membesarkan kita. Jadi mereka meninggal kadang-kadang nggak bawa apa-apa. Maka kita sebagai anak lah yang mensubsidi dia, membantu mereka. Bagaimana kita membantu mereka untuk meringankan siksa kuburnya? Paham sampai sini? Nah, maka itulah yang akan kita bahas. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal dunia itu? Kalau kita lakukan beberapa poin ini sebagai anak dan kita sampaikan apa yang pengen saya sampaikan 20 menit ke depan kepada anak kita, yakin saya kita tak takut mati kalau semua anak mengerti tentang ilmu ini. Kita mulai. Yang pertama, idza mata banu Adam, kalau meninggallah Bani Adam. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Yang pertama, kirimkan bacaan Quran sampai khatam buat mereka. Maksudnya gimana? Kita baca Quran, kita kirimkan Quran sampai khatam buat mereka. Nanti sebelum baca Quran kita berdoa, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, berhentilah malaikat penyiksanya, ya, diangkatlah segala dosanya, kemudian dilipat gandakanlah segala pahalanya. Jadi kita khatamkan Quran untuk orang tua kita yang meninggal. Caranya gimana? Tergantung ibu mau caranya gimana. Saya orang tua dua-dua masih ada, tapi nenek kakek sudah tak ada. Kakek tak pernah saya lihat seperti apa muka kakek saya. Nenek saya kecil-kecil nenek sudah meninggal. Saya tidak. Orang tua masih ada dua-duanya. Tapi saya ingin menghatamkan Quran untuk kakek nenek saya. Caranya gimana? Saya pecah.
Saya pecah mengkhatamkan di saat liburan semester sehingga saya tidak perlu mengajar online offline lagi. Caranya gimana? Coba khatamkan dalam 1 bulan. Misalnya bulan Juni, saya pengen khatamkan Quran nih untuk kakek nenek. Ibu-ibu cari waktu di mana ibu pengen khatamkan Quran. Misalnya Januari, khatamkan dalam 1 bulan. Baca 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Kalau setiap habis solat ibu baca 2 lembar kayak gini, maka berarti 5 kali solat ada 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. 1 juz berarti kali 30 hari 30 juz. 1 bulan hatam. Setiap mau baca doakan untuk orang yang meninggal. Paham? Tayo tanda anggu aku apa ya ustazah, saya pengen khatamkan gak bisa 1 bulan, saya pengen 2 bulan. Jadi mau khatamkan Quran tuh tentukan dulu pengen dikhatamkan berapa lama, biar jelas dia. Wah saya gak mau saja 1 bulan, saya maunya khatam dalam 2 bulan. Potong, pangkas 1 lembar. 1 lembar subuh, 1 lembar zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sehari setengah juz. Kali 2 bulan 30 juz. Enggak mau saja. Saya maunya khatam Quran 4 bulan. Enggak apa-apa 4 bulan daripada sampai 10 tahun enggak hatam-hatam. Kalau 4 bulan baca 2 lembar 1 hari. Tadi kan 2 lembar sehabis sholat. Ini 2 lembar sehari. 2 lembar setiap hari, tiap hari. 4 bulan hatam. Wah, ndak bisa 4 bulan ustazah. Payah mata saya tak nampak lagi. Bawa tegak sakit kaki, bawa duduk sakit pinggang, bawa baring terkalok pula. Didekatkan tak nampak Quran tu, dijauhkan apa lagi, membacanya terbata-bata pula. Alladhi, dah selesai 2 hari saja. Ya udah, khatamkan dalam 1 tahun. 1 tahun, dah apa-apa daripada 50 tahun dah hatam-hatam. Caranya gimana? Baca 1 ayat setiap habis solat. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Zuhur, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 1 ayat setiap habis sholat. Berarti sehari ada 5 ayat. 1 tahun 365 hari khatam. Tak apa-apa gitu daripada 40 tahun dah hatam-hatam. Ustazah tak bisa ustazah. Kalau kami itu tak bisa 5 kali baca Quran. Pagi kami maraton, siang menonton, sore main badminton. Susah ustazah. Ya udah, 1 ayat tadi gabung menjadi 5 ayat 1 hari. Baca 1 kali aja, sekali duduk, sekali terduduk 5 ayat, sekali terduduk 5 ayat. Entah habis maghrib menjelang isya ke, entah mau tidur ke, ya. Maka 1 tahun hatam. Nggak bisa sekali duduk ustazah. Suka hati lah lagi, nggak tahulah saya gimana. Yang penting itulah, ya, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau kita menghatamkan Quran untuk orang yang telah meninggal. Ustazah, kalau kita hatamkan Quran untuk orang meninggal, mana lagi pahalanya untuk kita ustazah? Tenang aja, tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Al-Quran bisa diwasilahkan dengan baca Quran. Kita bisa berdoa atas bacaan kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka sering saya bilang sama jemaah, baca Quran tu tiap hari. Ndak bisa bila takana do. Kalau takana baca, kalau nanti ndak bisa. Harus tiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih tenang dan kita bisa hadiahkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Paham? Paham? Nah, dia kalau paham dengan ngerti itu beda. Kalau ngerti, anggua ayo tu ngerti nama itu. Kalau paham, fahima yafhamu dalam bahasa Arab, tahu, ngerti dan dikerjakan. Semoga kita bisa. Amin. Yang kedua, fa'ilam tastati', kalau enggak bisa hatamkan Quran untuk orang meninggal dunia,
tadi kan saya bilang tentukan dulu berapa lama mau khatam baru dibaca, biar teratur kita membacanya. Jadi nggak ngasal baca aja, sekali baca 3 juz, besok 1 ayat, besok 3 juz, lupa batasannya Ali Imran apalah, di manalah kaji kemarin ya, Ali Imran atau Anisa ya, Ali Imran aja lah, 2 minggu lagi baru baca lagi Ali Imran atau Anisa, Ali Imran, sampai meninggal Ali Imran terus, karena nggak ditentukan berapa lama pengen khatam. Tentukan dulu kita mau kemana, baru kita baca. Tujuannya apa? Supaya teratur ibadah kita ini. Oke? Nah, tayu tanda oke ya. Yang kedua, fa'ilam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, baca jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Karena dia jantungnya Al-Quran. Kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Bukan untuk mengusir hantu, bukan. Karena di hari Jumat, malaikat turun ke permukaan bumi, mendoakan orang yang beribadah di malam itu, mengaminkan doa orang yang beribadah di hari Jumat. Dan pergantian waktu dalam Islam itu maghrib. Maka Kamis maghrib itu sudah Jumat sampai Jumat maghrib. Nah, itulah Jumat. Makanya kita banyak baca Al-Kahfi, Al-Muluk, Yasin itu di hari Jumat. Kirimkan kepada orang tua kita. Boleh 1 nama, boleh 2 nama, boleh 3 nama, boleh banyak nama. Tidak pakai bin, tidak pakai binti, enggak apa-apa. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan sisa kuburnya. Enggak apa-apa baca Yasin itu ya. Yang masalah itu adalah Yasin terus dibaca, ayat lain tak dibaca sampai kita pula yang meninggal. Itu baru enggak boleh. Yang ketiga, enggak bisa kirimkan Yasin. Faqra ummul Quran Al-Fatihah. Coba bayangkan ibu meninggal. Jangan dibayangkan betul, pulang pula pengajian ini nanti ya. Coba bayangkan ibu meninggal. Saat ibu meninggal, ada anak yang menghatamkan Quran buat kita agak sekali dalam setahun sekali 6 bulan. Lalu setiap hari Jumat dia kirimkan Yasin buat kita. Lalu setiap habis solat dia kirimkan Al-Fatihah buat kita. Oh, tak ada orang takut mati. Karena ngerti ilmunya. Jadi Al-Fatihah itu usahakan setiap habis solat. Khususan ila arwahi abi wa umi. Boleh. Atau khususan ila arwahi fulana binti fulan. Atau khususan ila arwahi bapak dan mama, atau untuk kedua orang tuaku, enggak ada masalah. Doa pakai bahasa Indonesia is okay, enggak ada masalah. Oke? Pertama tadi apa? Kirimkan Quran sampai. Yang kedua kirimkan Yasin. Yang ketiga Al-Fatihah. Yang keempat, ibu-ibu saya samakan urutannya biar kita lebih paham. Kalau apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal? Kalau kita mau menjadi anak yang soleh berbakti, ini bagi kita juga yang merasa belum berbakti saat orang tua kita hidup. Bagi yang kita merasa belum berbakti saat orang tua kita hidup, lakukan apa yang saya sampaikan ini ya. Yang nomor 4 adalah setiap berbuat baik, doakan pahalanya untuk orang tua kita. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Ibu kan rajin sedekah subuh nih. Pekanbaru sekarang rata sudah rajin sedekah subuh. Sedekah subuh itu dari subuh sampai habis waktu subuh. Datang ke masjid, masukkan ke kotak amal. 2000 kan? Ya 2000. Saat memasukkan itu kita berdoa. Ya Allah, saya sedekah 2000. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku ya Allah. Berhentilah malaikat menyiksanya ya Allah. Jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Nah, setiap kita berbuat baik kita doakan untuk dia. Kita infak doakan pahalanya untuk dia. Kemudian kita baca Quran kita doakan pahalanya untuk dia. Itu namanya wasilah. Wasilah. Kita kurban kita doakan pahalanya untuk dia. Rasulullah itu sekali dia berkurban seluruh orang dia doakan. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah orang tuaku pahalanya. Banati anak perempuanku, abnai anak laki-lakiku, mujahidin para mujahid, wa syahidin untuk seluruh orang yang mati syahid, wali ummati kullu seluruh umat. Jadi nanti kurban jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban selama hari tasyrik. Apapun yang kita lakukan, ya Allah, ya Tuhan, saya infak
dengan infak ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini ringanlah sisa kuburnya. Ya Allah, ya Tuhan, saya solawat. Ya Allah, saya bayar parkir itu 2.000, lebihkan jadi 5.000, 3.000-nya sedekah, doakan pahalanya untuk orang tua kita. Ustazah, kalau kayak gitu Ustazah, berarti kapan lagi pahala untuk saya? Tetap tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Ada rezeki, orang tua ninggalkan warisan, demi Allah jangan diperebutkan warisan. Silahkan dibagi warisan, tapi sisakan, ambil sebagian uang dia, buat dia, entah beli Quran wakaf atas nama dia diwakafkan, entah cetak Yasin wakafkan atas nama dia, entah bangun masjid wakafkan atas nama dia. Izin saya menyampaikan, kalau ada orang tua kita yang meninggal, dia meninggalkan harta, jadilah anak yang terbaik. Boleh warisan dibagi, tapi jangan lupa juga bagi untuk mereka yang meninggal dunia. Entah sebagian hartanya dibelikan semen masjid, entah sebagian hartanya dibelikan Quran wakaf, Yasin wakaf, sebagian hartanya diinfakkan ke masjid, sebagian hartanya dikurbankan atas nama dia, sebagian hartanya dibadal umrahkan atas nama dia, sebagian hartanya dibadal hajikan atas nama dia. Ini hanya terfikir oleh anak-anak yang punya ilmu dan anak soleh. Kalau tak soleh, jangankan untuk orang tuanya, untuk dia aja berkelahi-kelahi dia. Betul? Maka saya sering berpesan kepada seluruh keluarga besar saya, siapapun yang meninggal di rumah kita, di seluruh lah, kakek, nenek, ponakan, apa sepupu, jangan lupakan orang meninggal. Itu uang dia. Boleh dibagi warisan, tapi jangan lupa berikan untuk dia. Entah berikan ini kok tegang betul nih, saya ngerasa ngomong sendiri. Senyumlah sedikit dulu, iya kan? Fokus ya. Nah, itu uang dia gitu loh. Oh, dia meninggalkan ruko 4, jual 3, yang 3 bagi yang 1 buat dia. Bangunkan masjid atas nama dia. Wakafkan itu, Masya Allah, tabarakallah. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ini kalau bisa saya ngomong terus terang, kalau ada di antara ibu ini yang punya rumah kos 10 pintu, pintunya aja, enggak ya, 10 pintu. Yang punya rumah petak nih, orang-orang lama suka punya rumah petak 6 pintu, 8 pintu, 9 pintu, 10 pintu. Saya sarankan jual 2 pintu, jual 3 pintu. Maksudnya bukan pintunya aja yang dijual, semuanya dijual. Ya, sisakan 3 untuk diwariskan, 3 lagi bangun masjid atas nama kita, atau bangun masjid sebagai wakaf kita. Man bana lillahi masjidan banallahu bi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Bayangkan misalnya ibu bangun masjid di dunia, pas mau masuk surga, malaikat nanya, lu mau kemana? Malaikat, itu rumahku di dalam, sudah ada kapling tanahku. Masya Allah. Dah, ini wajah-wajah rumah petak semua nih. Hati-hati ya. Berapa ibu punya emas? 200 gram, 100 gram, ambil, wakafkan, supaya kita bisa selamat dengan harta kita itu. Bahwa dengan harta kita bisa kok masuk surga. Makanya saya itu kurang sepakat kalau ada yang bilang uang tak bisa dibawa mati. Saya selalu punya prinsip, uang bisa dibawa mati. Dengan uang dikonversi menjadi sedekah, dengan uang dikonversi menjadi bangun masjid, dengan uang dikonversi menjadi beli ambulan untuk amal, dengan uang kita bisa infak, dengan uang kita bisa umrah, dengan uang kita bisa haji. Jadi bisa masuk surga dengan uang, bisa masuk surga dengan ilmu, bisa masuk surga dengan amal. Tak pakai uang, minimal pakai ilmu lah, ya kan? Tak pakai ilmu, minimal pakai amal lah. Tak juga bisa, terserahlah lagi. Oke. Nah, yang pertama tadi apa? Kirimkan Quran sampai. Yang kedua kirimkan. 3 kirimkan 2 orang yang ingatnya. Al-Fatihah. Yang keempat, setiap berbuat baik doakan pahalanya untuk dia. Oke? Untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Yang kita masih hidup, siap-siaplah. Tidak lama lagi. Coba cek berapa tabungan tuh. Siapkan surga buat kita, insyaallah. Yang ke-5, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang dapat kita lakukan untuk orang tua yang meninggal? Kalau ibu ada kesempatan, ada waktu, pergilah ziarah ke makamnya, Bu. Pergilah kunjungi makamnya, Bu. Boleh enggak perempuan ziarah kubur, Bu?
Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu Rasul melarang kita ziarah kubur, sekarang Rasul membolehkannya. Aisyah pernah pulang dari ziarah kubur, bertanyalah saudaranya Aisyah, istri Rasulullah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Kau dari mana Aisyah? Aku dari ziarah, kata Aisyah. Lah bukankah suamimu Rasulullah melarang engkau berziarah? Apa kata Aisyah? Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu memang Rasul melarang kami ziarah kubur, sekarang Rasul bolehkan. Pergilah ziarah ke makam orang tua kita. Ya, pergi ambil wudu, disunahkan berwudu. Pakai pakaian yang tidak mencolok. Jangan pakai berdandan-dandan pula, terkejut mayat tu nanti. Ya kan, pakai pakaian yang tak mencolok. Ya kan? Kemudian ibu pergi ke lingkungan kuburan itu. Ibu ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur atau assalamualaikum ya ahlud diyar. Sama. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlud diyar. Doakan dia. Boleh enggak baca Yasin di kuburan? Boleh, tapi di rumah dan di kuburan sama. Asal jangan banyak curhat di kuburan. Ma, aku datang ma, iyo. Kan susah kita. Ya, cukup kita doakan saja. Jangan pergi curhat pula ke situ. Mak tolong mak, tetanggaku jahat. Diajak pula mayat tu bergosip. Jangan. Ya, cukup doakan saja. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Bacakan Al-Fatihah buat dia, solawat buat dia. Cukup gitu saja. Terus pulang. Jangan diajak pula dia berghibah. Ya, nah ini ibu-ibu ya, kemudian jaga adabnya, jangan tegak, jangan berdiri di kepalanya, jangan berdiri di kakinya, kalau bisa di sampingnya. Sopan, karena kita masuk ke rumah yang bukan rumah kita. Nanti mengamuk mereka, payah kita bu. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini sunnahnya. Kemudian yang keenam, kalau ada di antara kita orang tua sudah meninggal atau baru meninggal, izin saya, sunnah Rasulullah adalah jalin kedekatan dengan orang yang dia cintai. Saya ulang, jalin kedekatan dengan orang yang dia cintai. Kalau masih ada orang tua kita di sini masih hidup di dunia, mulai cek dan recheck siapa orang yang dia sayang, siapa orang yang dia sayang, siapa teman dekatnya yang dia suka. Itulah persiapan kita menuju nanti kalau beliau sudah meninggal. Mak saya masih ada, saya masih ada, tak tahu apakah saya atau mak. Bentar ya. Kira mak suka. Siapa orang-orang yang kira mak sayang? Santuni temannya itu. Nanti kalau mak udah meninggal dunia, maka kita tahu siapa saja orang-orang sahabat-sahabatnya yang perlu kita santuni. Dengarkan ceritanya. Kira-kira dia dekat dengan siapa? Itu sunnahnya. Dekati, santuni orang yang dia sayang. Sekarang ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita bawa teman ke rumah, orang tua kita senang dengan teman kita, kita kan senang, betul ya? Nah gitu juga kalau orang tua kita sudah tak ada, maka kita juga dia akan senang kalau kita menyantuni teman-temannya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ulang sebelum kita lanjutkan. Yang pertama adalah kirimkan Quran sampai hatam, Yasin, Al-Fatihah, wasilah, ziarah, dan santuni teman-temannya. Nomor 6. Nomor 7, ibu-ibu saya berpesan kepada kita semua, kalau orang tua kita sudah meninggal, adik-beradik jangan berantuk-antuk. Berantuk-antuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Berselisih paham. Adik-beradik jangan berselisih paham. Kasihani orang tua yang telah meninggal. Kalau ibu adalah orang-orang yang rajin datang pengajian, yang sering mendengarkan kajian-kajian online, saya berpesan kepada kita semuanya, rambut boleh sama hitam, lahir boleh dari rahim yang sama, tapi kualitas iman tetap berbeda. Ada di antara kita yang karena orang tua kita meninggal, saya banyak ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saya teringat betul, itu banyak yang menelpon saya.
Ustazah, Nel, kata teman saya perempuan, saya tak sebut namanya, demi Allah untuk sekedar dakwah saja. Saya tak sebut namanya, wallah. Nel, iya. Ada rezeki enggak? Buat apa? Beli sawitku, kata dia. Berapa kapling? Dia sebutkanlah kaplingnya. Itu sawit siapa? Sawit orang tuaku sawit mertuaku yang sudah meninggal. Hah? Kata saya. Kapan mertua kamu meninggal? Tadi malam. Coba. Mertuanya meninggal malam, pagi dia suruh saya beli sawitnya. Saya menangis detik itu juga. Bukan soal sawitnya ini, Mbak. Tapi yang meninggal itu mertuamu loh. Kok malam diantarkan ke kuburan, pagi sudah suruh saya beli sawitnya. Maksud saya apa, Ibu paham saya? Warisan bukan tak boleh dibagi. Bagilah, tapi hilangkan dulu suasana duka. Jangan berantuk-antuk karena warisan. Nanti nyampe rumah, bilang sama anak kita. Nak, nanti kalau mak meninggal, kalian damailah. Jangan kalian berkelahi-kelahi. Karena itu semua. Dan yang menelpon bukan anaknya, menantunya pula. Indonesia Raya. La haula wala quwata illa billah. Maka adik-beradik jangan berantuk-antuk. Saya ingin berpesan kepada kita semua termasuk diri saya. Bapak Ibu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Bahwa ketika orang tua kita meninggal dan ada misalnya kita adik-beradik berempat orang gitu ya. Ada abang kita nggak mengerti, adik kita nggak mengerti, kita orang berilmu, kita datang ke pengajian, kita mendengarkan kajian. Saya ingin berpesan, perbanyaklah mengalah karena nggak semua keluarga kita itu orang yang ngerti agama, betul ya? Kadang-kadang abang kita tidak pengajian, kadang-kadang adik kita nggak ikut majelis taklim. Kita lebih banyak mengalah bukan karena apa-apa, tujuannya adalah karena kita ingin menegakkan ketenangan orang tua kita dan di atas segala-galanya. Jadi saya mengalah bukan karena saya paling benar, saya mengalah karena ingin membuat orang tua saya lebih tenang. Nanti sampaikan kajian ini kepada anaknya, ya jangan berkelahi-kelahi. Nak, kalau mak meninggal nanti apa yang bisa kau lakukan? Satu, sekali-kali kau kirimkanlah Quran sampai hatam buat mak. Dua, kau kirimkan Al-Fatihah. Tiga, kau kirimkan Yasin. Empat, kalau berbuat baik doakanlah nak pahalanya buat mak. Yang kelima, kunjungilah makam mak nak. Yang keenam, ada sipulan-sipulan dia baik. Kalau mak meninggal kalian baik ya sama dia nak. Kemudian kalian jangan berkelahi-kelahi atau berselisih paham. Ibu-ibu, hidup ni cuma sementara. Semoga kalau seandainya anak kita sekarang belum jadi anak yang soleh, ke depan dia menjadi anak yang soleh. Pesankan kepada anak laki-lakinya, belajarlah cara menjadi imam solat jenazah. Pesankan kepada anak perempuannya, belajarlah memandikan mengkafani jenazah. Demi Allah, sebelum saya tutup kajian ini, kita tidak bisa mengharapkan anak kita di dunia, betul? Kita besarkan dia besar-besar, yang laki-laki S1, S2, S3, S cendol, S tontong, belum lagi balas budi, udah menikah dia dengan orang lain. Yang ada istrinya yang diutamakannya, bukan kita. Kita besarkan anak kita yang perempuan S1, S2, S3, belum lagi balas budi, udah menikah dia dengan orang lain. Yang ada cucu dititip ke kita. Maka kapan kita bisa berharap? Yaitu saat kita meninggal, mereka yang memandikan kita, mereka yang menyolatkan kita. Ibu, kalau suami ibu masih ada dan ibu meninggal dunia, imam yang lebih afdol bukan suami. Imam solat yang lebih afdol adalah anak laki-laki yang soleh. Karena doa ijabah adalah doa anak laki-laki yang soleh. Ajarkan mereka, undang Pak Ustadz datang ke rumah, suruh mereka baca kitab, baca buku, memandikan mengkafani jenazah. Gampang saja, belajar ini nanti yang kau buat kalau mak meninggal dunia. Itulah penghargaan terakhir saat kita meninggal, mereka yang menyolatkan, mereka yang memandikan kita. Enggak bisa, hanya ada dua pilihan. Kita yang tidak dapatkan apa-apa kalau kajian cuman sampai di sini saja, atau kita sampaikan kajian ini kepada anak kita akan mendapatkan sesuatu nanti saat kita meninggal dunia. Insya Allah. Ajak anaknya, kalau ada orang meninggal nih, anak-anak kayak gini, ajak.
Ajak majlis taklim gak ada masalah. Ajak kalau ada orang meninggal suruh nengok mayat. Kalau anak tak pernah ditengokkan kepada mayat, tak pernah didatangkan ke kuburan, usia 40 tahun masih takut nengok mayat. Saya sering pergi ziarah, ada ibu-ibu yang duduk di luar terus, "Bu, yuk duduk di luar, yuk ke dalam Bu." "Ndak Ustazah, ada mayat," katanya. Usia 40 tahun, 50 tahun masih takut lihat mayat. Itu belum terbiasa dari kecil. Saya dengan kakak saya berbeda. Kakak saya kalau takziah di luar duduknya di pojok. Saya suruh masuk tak mau. Kenapa? Takut. Karena kakak saya dua-dua usianya dekat jadi suka main berdua. Saya adalah anak yang tak dirindukan. Jarak saya dengan kakak di atas terlalu jauh. Jadi anak bungsu yang tak diinginkan oleh kakak di atas saya. Akhirnya saya tak punya teman. Teman saya cuma mak saya. Kakak saya main bertiga karena usia mereka rapat. Saya sendiri. Jadi saya diajak majelis taklim, saya diajak untuk ziarah, saya diajak untuk ke kuburan, saya diajak untuk kalau ada orang meninggal. Sehingga jadi berani. Dan mak bapak saya tak sekolah. SD tak tamat. SR dulu ya. SR ya. Bapak saya cuma sampai kelas 2 SR. Mak saya cuma sampai kelas 3 SD. Kalau orang bilang Ustazah Nela ini doktor berarti bapaknya profesor. Tidak. Mak bapak saya tak tamat sekolah SD. Tapi saya ingat satu hal yang pernah mereka ajarkan kepada kami. Setiap ada orang meninggal, kami tak masuk sekolah. Saya teringat ya, waktu saya sekolah dulu SD lagi ujian caturulan. Dulu kan ada caturulan ya. Per 3 bulan ujian. Diketuk pintu saya, bapak saya buruh angkat beras dulu waktu masih muda. "Bu, saya pengen bawa anak saya pulang." "Kenapa Pak? Ini ujian." "Biar tak usah ujian, ada orang meninggal." "Kenapa Pak? Nanti tinggal kelas." "Biar tinggal kelas, ada orang meninggal." Dijujung saya sama bapak saya pulang. Leto dijujung. Diangkat saya pulang. Memang saya disuruh menengok bagaimana mayat itu dimandikan. Menangis-nangis disuruh menengok bagaimana mayat itu dikafani. Disuruh datang ke kuburan. Jadi waktu kecil tuh saya udah tengok bentuk liang lahat. Udah diajarkan seperti itu. Biar tinggal kelas, yang penting ngerti memandikan jenazah. Coba bayangkan. Dijujung saya. Jadi dari kecil tuh udah diangkat saya sama om saya, suruh lihat bagaimana jenazah dimandikan. Masya Allah. Ya, kalau orang sekarang lain saya rasa. "Bu, yuk kita pergi ke kuburan." "Ndak Ustazah." "Kenapa?" "Saya punya anak kecil." "Ayo ajak anaknya ke kuburan." Tersapu biku saja. Tersapu, kesurupan nanti saja. Saya dari kecil ke kuburan tak ada tersapu sampai sekarang saya rasa. Ya, gitu ya. Jadi sekarang ilmu-ilmu yang berkembang ada-ada aja ya. Nah, itu ndak ada itu ya. Jadi ajaklah ya ziarah. Ya, saya diajak takziah. Ya, itu adalah nikmat rahmat ya. Untung kakak saya itu dengan saya itu jauh jaraknya. Jauh sekali jaraknya ya. Saya anak yang tak diinginkan oleh kakak saya. Harusnya dia bungsu, tidak jadi. Akhirnya mereka dekat ya. Saya sama mak saya saja. Jadi ajak anaknya majelis, beda-beda. Hasilnya kalau ada orang meninggal aja ya. Jangan isi masjid ini orang-orang tua-tua aja. Semoga kita ke depan lebih baik. Insyaallah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazin ya. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahiru, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, sabbis aqdamana binuril Qur'an. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina
وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم مهرة من هفار النيران اللهم إنا نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن سبس أقدامنا بنور القرآن اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أحكم الحاكمين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب أوصيكم ونفسي بتقوى الله والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah kasih ya Bu, sama-sama. Halo teman-teman semua, thank you ya yang sudah nemenin aku sore ini. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian klik follow, kemudian aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku. Aku sudah produksi sekitar 1.500 video DVD-nya aku untuk teman-teman bisa nikmati untuk belajar ya. Dan live lanjut deh Bu, nggak apa-apa. Dan live yang sore ini bagi teman-teman yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke ini ya, ke channel aku ya. Nanti malam aku upload di channelnya aku ya. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazahnya tadi bisa menambah keimanan dan apa yang disampaikan tadi bisa kita praktekkan terutama oleh saya yang baru 100 hari. Oh, 100 hari. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ustazah bisa mengisi lagi ya Ustazah ya. Kemarin kebetulan sore harus ketemu dengan beliau langsung saya minta beliau di tempat kita. Amin. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Siap Mbak Romi, ini sebenarnya kajian sudah pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, tapi ini karena banyak teman-teman yang baru boleh gabung ya. Dan yang ketinggalan nanti boleh ke channel aja, nanti malam aku tampilkan ya. Oke, thank you semuanya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Thank you banget yang sudah follow, salam kenal, dan yang sudah tap-tap layar, dan yang sudah nge-give, dan yang sudah hadir ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nelaluki di sini sampai paham. Sampai ketemu di jam 8 malam ini untuk tanya jawab sambil ngobrol-ngobrol santai kita ya. Jam 8 malam ya guys. Saya selalu semuanya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nelaluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Thank you ya guys. Kematiin ya. Sama-sama Bu, sehat ya Bu ya. Ya.